Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini adalah Persib Day. Jadi video saya buat ini adalah preview pertandingan antara Persib Bandung akan menjamu Bangkok United di lanjutan fase grup G ya di kompetisi ACL 2025-2026 yang akan main di tanggal 10 Desember di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jam 7 malam. Kita langsung masuk aja ke intronya. Oke, kembali lagi buat pasti semua juga sudah tahu. Jadi di tanggal 10 Desember ini adalah puncak atau pekan terakhir dari pertandingan seluruh kompetisi. Jika di hari Selasa dan Rabu itu adalah pertandingan ACL Elite-nya ya, seperti di Eropa, UCL-nya. Jadi kalau untuk Rabu dan Kamis adalah kasta keduanya, jadi ACL tuh. Jadi semua grup hari ini dan besok mungkin terakhir di match day atau pekan ke-6 ini terakhir. Pertandingan Persib menghadapi Bangkok United ini akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jam 7 malam. Secara keseluruhan skuad Persib tidak ada masalah, kembalinya Teja Paku Alam dan juga Andrew Jung yang bisa dipastikan menurut konfirmasi dari Dr. Wira kemarin lihat di media sosial, konfirmasi bahwa keduanya bisa diturunkan menghadapi Bangkok United. Meskipun kemarin masih 80-90% dan cuma satu pemain yang masih ditunggu untuk kembali tampil, yaitu Adam Ali setelah kemenangan atas Selangor dengan skor 3-2 ya. Pemain itu jadi nggak terlihat atau menghilang, dipastikan cedera oleh Bojan Hodak dan minggu lalu sebenarnya sudah mulai berlatih ringan tapi tidak bersama teman-teman, jadi terpisah. Dan Dr. Wira pun masih menunggu konfirmasi dan observasi ya, apakah 1 minggu ke depan masih bisa lebih cepat pulihnya atau memang harus recovery lagi. Kalau bisa kemungkinan akan main di pertandingan partai tunda ya menghadapi Maulid United di lanjutan BRI Super League. Pastinya untuk lawan Bangkok Adam Alis masih absen. Melihat dari statistik kedua tim ini, Persib sendiri jika dibandingkan satu sama lain 5 match terakhir Persib tidak pernah terkalahkan, selalu menang, berbanding terbalik dengan Bangkok United. Di 5 match terakhir ini Bangkok hanya menang 1 kali ya, 1 kali kemenangan, 3 kali seri dan 1 kali kalah. Dan terakhir ini kedua tim bermain di liganya masing-masing. Persib berhasil mengalahkan Borneo FC di partai tunda di lanjutan yang kemarin sempat tertunda, berhasil menang dengan skor cukup meyakinkan 3-1 atas memuncak klasemen. Terus juga Persib berada di peringkat ketiga, masih melanjutkan persaingan dengan Persija dan juga Borneo FC pastinya. Sedangkan Bangkok United hasil terakhir itu kemarin ditahan imbang oleh tim tamunya Chiang Rai United dan membuat posisi klasemen mereka turun dari peringkat kedua ke peringkat 4. Jadi secara statistik tren positifnya Persib sudah dapat, sedangkan Bangkok United agak sedikit melambat meskipun pertandingan di ACL 2-nya ini lebih meyakinkan ya daripada Persib ya, karena setelah dikalahkan Persib di pekan kedua di match kedua 0-2, lalu di pertandingan ketiga dan keempat ketemu Lyon City Seller dalam laga home and away berhasil meraih 6 poin meyakinkan. Sedangkan Persib sendiri di pertandingan pertama menghadapi Lyon City Seller ditahan imbang dan digadang-gadang bisa meraih kemenangan. Kemarin menghadapi tuan rumah justru malah di comeback, skor jadi 3-2 yang mengakibatkan kemarahan Bojan Hodak dan keluarlah statement bahwa William Marcelio sudah tidak bersama Persib lagi karena ya mungkin 1-2 hal yang menjadi pertimbangan Bojan Hodak ya, karena menurut pakem dari Bojan Hodak yang saya tahu, jadi siapapun pemainnya yang akan dipisahkan misalkan sesuai dengan strategi, contohnya Beckham dan Adam Alis, ada kalinya Beckham itu sering dimainkan di posisi starting line up, baik sisi sayap kiri ataupun mungkin jadi playmaker ya, karena mungkin ketiadaan pemain dari di posisi aslinya gitu. Tapi kadang-kala Beckham juga sanggup menjalankan instruksi dari Bojan Hodak di babak kedua. Justru bahkan kita semua sepakat bahwa impact terbaik Beckham adalah di babak kedua ya, lebih moncer ya. Jadi kalau Beckham dimasukkan di babak pertama itu meskipun menit bermainnya lebih banyak, misalkan dimainkan di menit diganti di menit 65 atau 70, lebih banyak daripada dia lebih masuk di babak kedua misalkan di menit 60, menit 70 gitu. Nggak terlalu banyak impact yang besar kepada klub ya atau Persib. Sedangkan di babak kedua bahkan Beckham sering kali menjadi motor serangan. Tapi kembali lagi, strategi Bojan tidak melulu soal Beckham, Adam Alis atau siapapun. Jadi semua pemain diharuskan mempunyai juga tanggung jawab yang besar, baik dari pemain yang
main di inti maupun yang di babak kedua. Itulah yang kemarin jadi statement terakhir dari Bojan Hodak, karena setelah absennya Adam Alis yang juga spesialis jadi pemain yang jadi pembeda di babak kedua, karena Beckham yang biasa juga di babak kedua harus masuk di babak pertama atau starting line up dan sudah digantikan, dan pemain yang lebih disorot ya pemain yang masuk di babak kedua, contoh seperti Sadil, William Marcel dan lain-lainnya. Dan mungkin posisi lebih krusialnya sih William Marcel, karena selain dia pemain asing dan dia juga sebenarnya skillnya juga lumayan bagus ya, cuman seperti dijelaskan juga oleh Bojan Hodak maupun asisten pelatih Igor Tolik bahwa dia tidak bisa menyesuaikan dengan sistem atau pakemnya Bojan Hodak gitu sejauh ini ya. Makanya ya se powerful apapun skill pemain, kalau nggak cocok di klub ya nggak ini juga gitu, nggak bisa diandalkan oleh tim ataupun pelatih. Dan akhirnya Persib dipastikan akan mencari penggantinya di nanti bursa transfer Januari. Membahas ya beberapa rumor aja, tapi belum ada official karena ini Desember dan Persib masih banyak pertandingan juga gitu kan sampai Januari nanti akhir putaran pertama. Setelah tadi konfirmasi dari Dr. Wira, konfirmasi bahwa Andri Jung telah kembali dan juga Teja Paku Alam. Tapi kalau dari formasi kembali sekarang langsung aja kita sebutkan formasinya mungkin 4-2-3-1. Kakang masih absen dan Robi masih main untuk tim U22 timnas di SEA Games. Artinya Persib kemungkinan akan menggunakan dua fullback, Eleanor Renders dan juga Frans Putros ya di sisi kanan dan di sisi kiri, atau kemungkinan bisa di switch, nggak ada masalah sih karena kedua pemain ini cukup full mobile ya, terutama Eleanor Renders ya. Kalau untuk Putros belakangan saya lihat agak kurang fokus karena beberapa kali terlibat bentrok dan emosional yang berujung dengan kartu kuning, dan ada beberapa juga kartu merah yang dia dapat. Sedangkan Eliano sejauh ini pemain paling konsisten, pemain paling bisa diandalkan, pemain paling versatile sejauh ini di tangan Bojan Hodak. Di back tengahnya Barba, kalau tidak ada masalah cedera ringan sih pasti menjadi andalan, karena kemarin juga kembali lagi mencetak gol. Jadi 2 match berturut-turut Barba mencetak gol, suatu pencapaian terbaik buat dirinya juga di Liga Indonesia yang baru pertama kali dicoba peruntungannya. Terus juga termasuk back yang cukup produktif juga ya, seperti musim lalu ada Gustavo Franca ya. Terus juga untuk tandemnya saya belum bisa memastikan karena kedua pemain ini cukup lumayan bergantian ya, Julio Cesar dan juga Patricio Matricardi. Kita juga bisa melihat pada saat menghadapi Lyon City Wilders saat keduanya dipasangkan bersamaan karena Barba masih absen, kita terlihat sedikit ada miskomunikasi. Masing-masing kedua pemain ini mendapatkan umpan lambung atau umpan jauh, gagal mengclearance pada saat transisi serangan dari Lyon City Wilders. Artinya memang masih ada kurang kekompakan untuk kedua tim ini. Kalau dibilang dari katanya tidak ada leadership dari kedua pemain, saya lihat di video-video Persib juga di ruang ganti, di dressing room, di locker room, banyak pemain hampir semua mengeluarkan ide-ide atau rencana itunya ya, seperti Julio Cesar. Kalau Matricardi sih saya lihat lebih jarang ya untuk berbicara. Kalau Julio Cesar sering gitu. Jadi harusnya sih kalau dari kedua pemain ini dipasangkan, Julio Cesar yang jadi leadernya kalau Barba absen ya. Oke, jadi untuk satu pemain ini saya nggak bisa bilang siapa yang akan main, Cesar atau Matricardi ya. Kembali Bojan Hodak yang akan memilihnya. Untuk di tengah formasi 4-2-3-1 ini, 3 gelandangnya adalah satu Mark Locke sebagai kapten, satu lagi Tom Hai yang pasti akan selalu dipastikan bermain kalau nggak masalah kebugaran dan cedera akumulasi kartu, pasti akan selalu dimasukkan gitu, tidak mungkin tidak dimainkan. Satu pemain lagi yang sudah mulai nyetel dengan permainan dan taktikal Persib adalah Luciano Goicoechea yang sudah mulai ya cocok dengan permainan baik dari gelandang bertahan sebagai double pivotnya Mark Locke maupun dicoba sebagai gelandang serangnya. Sejauh ini sebenarnya Persib masih membutuhkan sosok playmaker. Jadi selalu dipaksakan Luciano Goicoechea, tapi sejauh ini ya ada perubahan yang positif. Untuk 3 penyerang di depan, 2 sayap saya bisa pastikan sih William Barros, keadaan sih sayap kanan, dan kiri kembali Sadil sih yang akan dimainkan di starting lineup karena pengalaman yang lumayan juga di kompetisi Asia dan pengalaman main juga di Liga ASEAN gitu, jadi nilai plus. Mungkin Beckham akan dimasukkan di babak kedua sebagai kembali lagi strategi Bojan Hodak sebagai pemain pembeda gitu. Terus di lini serang sih harusnya sih ini kalau lihat dari taktikal Bojan Hodak ya, siapa yang bermain di BRI Super League, siapa yang bermain di ACL tuh harusnya sih
di Liga Domestik Ramon Tanke yang diandalkan, dan spesialis ACL itu adalah Andrew Jung, karena Andrew Jung juga moncer juga nih, selalu mencetak gol di setiap pertandingan Persib di ACL tuh ya. Tapi siapakah yang akan dipilih? Bojan Hodak lagi-lagi training terakhir, karena ya itu latihan terakhir yang akan menentukan siapa Bojan Hodak yang bisa mengisi satu tempat. Tapi kalau dilihat dari tren kedua penyerang ini, harusnya Andrew Jung ya, tapi kembali lagi karena mungkin pertimbangan masalah kebugaran atau satu dua hal mungkin yang menjadi pertimbangan Bojan, kayaknya Ramon Tanke yang akan dicoba, karena setelah kemarin mencetak gol pertama kalinya setelah puasa berapa match, seperti ada daya ledak yang akan siap diluncurkan lagi oleh Ramon Tanke ini ya, setelah kemarin pecah telur mencetak gol heading ke gawang Nadio Argawinata. Dan ini kayaknya akan, saya bisa pastikan bahwa Ramon kemungkinan akan mencetak gol lagi ya. Ya mudah-mudahan ya. Terus untuk presentasi kayaknya tetap Persib akan lebih condong untuk meraih kemenangan, nggak usah banyak-banyak, skor tipis aja 5-5-4-5. Meskipun dalam tanda kutip secara rules atau sistem di grup G ini mungkin banyak yang nggak tahu juga, tapi kalau yang sudah tahu pasti ini nggak ada masalah, karena ya Persib sekarang ada di peringkat 1 dengan nilai 10 poin, terus juga peringkat 2 ada Bangkok United dengan 10 poin, lalu Lyon City Seller di peringkat ketiga dengan 7 poin. Setelah kemarin menang atas Persib di pertandingan terakhir, peringkat terakhir ada Selangor dengan 1 poin. Tapi dari head to head Bangkok United dan juga Lyon City Seller, ini sudah dipastikan Bangkok United sudah lolos karena menang head to head. Jadi hasil apapun yang akan diraih oleh Persib, maksudnya Bangkok United, mau dia kalah atau seri lawan Persib, Bangkok ini sudah pasti lolos gitu. Cuman masalahnya mungkin ini hanya perebutan juara grup aja, siapa yang menjadi juara grup. Meskipun pertandingan selanjutnya adalah babak knockout atau babak gugur, siapapun lawannya pastinya susah sih, nggak bisa milih-milih kan. Cuman ya ada baiknya kalau main strategi kita bisa menghindari negara-negara kuat seperti Jepang dan juga Korea ya, kalau untuk di wilayah timur, karena wilayah timur ini ya Asia Timur dan juga Asia Tenggara ya gitu ya, terutama kalau wilayah barat kan Asia Selatan, ada Asia Barat juga. Di atas kertas memang Persib hanya butuh 1 poin saja, dan Bangkok United kemungkinan akan merotasi pemain, kemungkinan ya, tapi kita nggak pernah tahu di lapangannya seperti apa. Siapa tahu rotasi pemain justru lebih lebih lepas lagi mainnya gitu. Cuman ya itu diapakan ini menjadi beban tersendiri bagi Persib, karena Lyon City Seller pun main di kandang Selangor, dan Selangor ini kemungkinan juga nggak akan mudah mengasih poin kepada Lyon City Seller ya. Tapi ya sepak bola itu kembali lagi bukan hitung-hitungan matematika ya, 1+1 sama dengan 2. Jadi kemungkinan bisa jadi Lyon City Seller akan mengeluarkan performa terbaiknya untuk bisa menang, untuk membuka peluang lolos, dan Persib jangan sampai kalah. Kalau kalah dengan dengan Bangkok United, head to headnya akan kalah dengan Lyon City Seller kalau Lyon City Seller bisa menang menghadapi Selangor. Nah, jadi Bojan Hodak ini harus ekstra hati-hati ya, meskipun di atas kertas ya kayaknya nggak mungkin kalah juga ya dari Bangkok ya, separah-parahnya mungkin seri sih. Cuman ya lebih baik antisipasi daripada nanti menyesal, karena hanya satu poin akan berakibat ternyata kalah dan Lyon City Seller bisa menang, itu seperti buyar rencana Bojan Hodak, karena ya konon katanya presentasi Persib untuk lolos sudah di 80%, dan planning dari Persib dan Bojan Hodak mungkin manajemen ya sudah sangat jauh ke depan. Sudah banyak rumor-rumor yang mengisukan bahwa Persib akan menambah sekitar 2-3 pemain tambahan lagi. Ada yang bilang dari pemain timnas yang abroad, ada juga pemain asing yang juga beberapa sudah disebutkan di beberapa isu-isu rumor. Untuk sejauh mana ini rumor itu terus akan digoreng, tinggal tunggu sampai nanti Januari hasilnya seperti apa. Oke, jadi tadi saya sudah sebutkan presentasinya 5-5-4-5, skornya mungkin akan tipis, tetapi mudah-mudahan Persib bermain lepas dan nggak ada salah juga kalau bisa menang besar ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa Persib Day, salam olahraga.